Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to podcast Sensasi. Soalnya Romansa setiap Selasa pagi. Saya Bida, saya Arya. Kali ini kita akan bincang-bincang sejarah dan nasionalisme. Tentunya dengan guru inspiratif dari SMA Negeri 1 Sukadadi, yaitu Bu Siwi Dwi Wahyuni. Halo Bu Siwi. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Nah, mungkin sebagian belum ada yang tahu nih siapa sih Bu Siwi itu. Boleh nggak Bu kenalan lagi dan disapa dong sobat-sobatnya? Iya. Halo guys, selamat siang. Bersama saya Bu Siwi ya. Saya yang mengajar sejarah Indonesia kelas 10, 11, 12. Mungkin ada beberapa yang belum kenal saya karena saya mengajar di kelas 10A sampai dengan 10F. 11, 12 mungkin yang IPS sudah kenal dengan saya ya. Nah Bu, bicara tentang nasionalisme ya. Nah, apa sih Bu nasionalisme itu, kita mau tahu dong. Iya, tentang nasionalisme. Iya. Jadi nasionalisme menurut KBBI itu adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan tanah air sendiri. Jadi secara etimologi nasionalisme itu berasal dari kata nasional dan isme, ya, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, gitu ya. Jadi yang dimaksud cinta tanah air di sini bukan mencintai dalam arti mencium tanah dan sebagainya, itu bukan ya. Yeah. Jadi yang dimaksud cinta di sini itu seperti memakai produk dalam negeri, itu menunjukkan rasa nasionalisme ya, cinta terhadap tanah air. Mungkin kalian juga bisa menyebutkan contohnya apa nasionalisme untuk kalian kalau di sekolah itu kan bisa contohnya apa kira-kira? Apa ya? Ya seperti kalau hari Senin yang biasa kita laksanakan, nah itu juga menunjukkan rasa cinta tanah air ya, nasionalisme. Oh, ternyata begitu ya Bu. Ya. Sejak kapan sih Bu munculnya istilah nasionalisme itu? Nasionalisme itu muncul sejak di Asia Afrika ya, awalnya di Asia Afrika itu, bangsa Asia Afrika itu muncul rasa nasionalisme itu sebagai reaksi dari adanya kolonialisme dan imperialisme. Tahu kan ya tentang penjajahan. Ya, kolonialisme, imperialisme. Jadi kalau di Indonesia kesadaran nasional dan jiwa nasionalisme bangsa itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Jadi kalau faktor internal itu yang berasal dari dalam negeri kita sendiri, yaitu ada diantaranya ada kesamaan nasib akibat penjajahan, karena kita kan sama-sama dijajah ya, dijajah Belanda, dijajah Jepang sekian tahun, itu kan menimbulkan penderitaan ya. Kalau dengan Jepang kita ada kerja rodi, sedangkan dengan kerja romusa ya, tahu kan ya, kerja paksa. Sedangkan dengan Belanda ada kerja rodi, itu sama-sama. Jadi berawal dari rasa seperti itu muncul nasionalisme. Kemudian yang kedua itu karena adanya kenangan kejayaan masa lalu. Ini kaitannya dengan kerajaan ya, dulu zaman kerajaan Majapahit ya, ketika Raja Hayam Wuruk memerintah bersama dengan Patih Gajah Mada itu kan menguasai seluruh wilayah Nusantara ya. Jadi hampir seluruh Indonesia itu dikuasai oleh Majapahitnya. Karena kenangan seperti itu kita kan berpikir dulu aja kita bisa bersatu ya, Gajah Mada bisa mempersatukan Nusantara. Nah itu membuat bangkit rasa nasionalisme, cinta tanah air itu. Terus kemudian munculnya kaum terpelajar. Kaum terpelajar ini bagian dari adanya politik etis ya. Jadi ketika zaman Belanda, Van de Venter itu mencetuskan politik etis atau politik balas budi. Itu yang isinya ada 3, emigrasi, irigasi, dan edukasi. Nah ini dengan adanya edukasi, pendidikan ya, para pemuda itu diberi bekal pendidikan ya, memang dalam rangka untuk membalas budi, karena dulu ketika Belanda itu menghabiskan keuangan kita untuk
untuk pembiayaan perang ya, kita kemudian muncul politik etis itu adalah untuk membalas budi, sehingga kita diberikan pendidikan, kita diberikan pengajaran. Nah dari pendidikan itu memunculkan kaum terpelajar. Nah itu yang akhirnya juga menumbuhkan rasa nasionalisme, mencintai tanah air itu. Terus kemudian juga karena adanya kemajuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya. Nah itu untuk faktor internal. Kemudian untuk faktor eksternalnya itu juga diantaranya karena adanya Perang Dunia I. Karena Perang Dunia I itu kan perang yang intinya adalah untuk memperebutkan daerah jajahan ya, sehingga kita juga berpikir bagaimana menentukan nasib kita sendiri ya, para pemuda itu akhirnya juga bangkit rasa nasionalisme juga. Kemudian yang faktor yang lain, nah, contoh yang lain juga karena adanya kemenangan Jepang atas Rusia. Jadi Jepang itu kan sama-sama bangsa Asia ya dengan kita. Nah, dia bisa melawan bangsa Rusia, bisa menang. Akhirnya kenapa kita nggak bisa? Bisa dong, kita semangat juga untuk akhirnya timbul nasionalisme ya, untuk berjuang melawan penjajah ya, gitu. Jadi gitu Bu ya. Nah, sekarang apa sih yang menjadi cikal bakal munculnya nasionalisme? Yang menjadi cikal bakal munculnya nasionalisme itu dari munculnya tadi politik etis juga ya. Jadi dengan adanya politik etis itu melahirkan pendidikan bagi kaum pribumi, sehingga mereka juga akhirnya berpikir untuk maju melawan penjajah ya, untuk bangkit melawan penjajah. Karena kan kalau sebelumnya perjuangan itu bersifat kedaerahan ya, karena mereka belum mendapat pendidikan. Nah setelah mendapat pendidikan itu para pemuda itu mulai berjuang. Kalau kita melawan penjajah hanya dengan menggunakan senjata secara fisik, kita sudah kalah pasti. Karena para penjajah itu bangsa Eropa terutama datang ke Indonesia sudah dilengkapi dengan persenjataan modern. Nah kalau kita senjatanya hanya sederhana ya, bambu runcing itu ya, terus pakai tombak, itu kan kita kalah ya. Jadi kita mulai berpikir sejak mendapat pendidikan, wah kalau kita seperti ini terus kita pasti akan kalah. Makanya dengan berpikir dengan cara perundingan itu ya. Nah, terus kemudian itu tahap perkembangannya di Indonesia, tahap perkembangan nasionalisme ini ada 4 ya. Ini dimulai dari masa pergerakan. Masa pergerakan itu pada masa penjajahan ya, itu juga ada empat periode. Ini pada periode 1 itu yaitu periode awal perkembangan. Artinya pada masa ini nasionalisme itu bertujuan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Ini partai yang muncul itu adalah Budi Utomo, SI dan Muhammadiyah. Terus kemudian pada periode yang selanjutnya yaitu periode nasionalisme politik. Nah ini gerakan nasionalisme ini menekankan bidang politik ya, menekankan bidang politik untuk mencapai kemerdekaan. Nah ini contohnya partainya ya, yang ada itu adalah IP, Indis Partai ya, Indis Partai. Kemudian yang ketiga itu periode radikal. Nah ini kalau periode radikal ini gerakan nasionalisme itu ditujukan untuk mencapai kemerdekaan baik secara kooperatif maupun non kooperatif. Ini partainya yang ada pada saat itu adalah PKI dan PNI. Nah yang terakhir periode bertahan. Nah ini gerakan nasionalisme ini bersifat moderat dan penuh dengan pertimbangan, karena mereka harus kooperatif ya dengan Belanda, karena kalau tidak kooperatif akan dibubarkan oleh pemerintah kolonial. Jadi hati-hati sekali dalam berjuang. Nah ini partainya adalah diantaranya adalah Parindra, kemudian GAPI dan Perindo. Nah itu pada masa penjajahan tahapnya ya. Kemudian yang kedua tahapannya pada nasionalisme pada masa Orde Lama. Kalau Orde Lama kira-kira waktu pemerintahan presiden siapa? Orde Lama.
Presiden pertama kita, Presiden Soekarno. Jadi pada waktu Presiden Soekarno itu pada waktu itu menekankan nasionalisme itu supaya kita itu anti terhadap kolonialisme, imperialisme, tetapi pro pada perdamaian. Jadi ini bisa untuk menumbuhkan karakter kita sebagai bangsa yang besar. Artinya apa? Kita ini bangsa yang besar ini kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah, ya, rempah-rempah yang banyak yang ada di Indonesia yang diinginkan oleh bangsa asing itu kita harus pede, harus percaya diri, ya, kalau kita ini bangsa yang besar. Nah, itu nasionalisme seperti itu pada masa Orde Lama. Kemudian yang ketiga ini nasionalisme pada masa Orde Baru. Kalau Orde Baru kira-kira pemerintahan siapa? Setelah Presiden Soekarno. Presiden Soeharto, ya. Ini kalau ini nasionalisme itu di antaranya, ya, contohnya itu dalam menanamkan nasionalisme kepada generasi muda, anak-anak itu contohnya di dalam pembelajaran, ya, di kurikulum sekolah itu dimasukkan materi tentang pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB. Mungkin kamu nggak mengenal, ya, nggak ada, sekarang langsung sejarah saja, ya, apalagi sekarang kamu kan kalian kurikulum merdeka, ya, sejarah saja. Jadi dulu itu mulai dari SD itu ada pendidikan sejarah perjuangan bangsa, itu supaya kita untuk meningkatkan nasionalisme, ya, itu. Kemudian yang terakhir ini nasionalisme pada masa era reformasi, ya, sampai saat ini. Sekarang kita tahu kan ini sudah zaman apa namanya, generasi Z, ya, generasi kalian. Nah, ini kan banyak sekali arus perkembangan teknologi dari luar. Nah, itu kita harus pandai-pandai memfilter kebudayaan asing yang masuk ke negara kita supaya kita bisa mengambil mana yang baik, mana yang kurang baik, ya. Kalau nanti kita nggak bisa memfilter, nggak bisa menyaring apa-apa yang masuk dari luar, itu akan mengancam negara kita, ya, karena akan menimbulkan pasti nanti ada perpecahan, ya. Sedangkan kita harus meningkatkan nasionalisme. Jadi kita itu harus pandai-pandai dalam mengambil segala informasi atau apapun, ya, karena sekarang saja kalian semua pegang HP, ya, HP dengan fasilitas apapun, ya, kamu dari internet bisa dapat apapun, tapi kan harus bisa memanfaatkan itu, ya. Ya, jadi kalau orang tua sudah memberikan fasilitas kan sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang positif, ya, mencari ilmu, ya. Jadi harus pandai-pandai gitu. Ternyata seperti itu, ya, Bu, ya. Jika nasionalisme itu. Nah, kenapa sih, Bu, nasionalisme itu harus ada? Nasionalisme harus ada itu karena sangat penting untuk mencintai tanah air, mencintai bangsa kita, ya, itu sangat penting sekali, harus ada nasionalisme. Kita bisa meraih kemerdekaan karena juga ada rasa nasionalisme. Nah, kalau kita nggak ada nasionalisme saat ini kita bisa terpecah belah gitu. Oke, Bu, ya. Nah, kita harus memiliki rasa nasionalisme karena kita juga pemuda-pemuda yang akan membangun Indonesia ini. Nah, Bu, bagaimana sih seandainya nasionalisme itu nggak ada? Kalau seandainya nasionalisme tidak ada, artinya kita untuk mencapai kemerdekaan ini kita harus merasa punya negara ini punya kita harus berjuang. Lah, kalau nasionalisme tidak ada, kita mungkin sekarang ini juga akan terpecah-pecah, ya. Dulu untuk mencapai kemerdekaan itu juga harus muncul rasa nasionalisme. Jadi awalnya nenek moyang kita berjuang, terutama sebelum tahun 1908 itu bersifat kedaerahan. Jadi mereka berjuang itu kalau orang Jawa, ya, untuk orang Jawa sendiri, untuk wilayah sendiri, daerahnya sendiri. Misalnya orang Madura juga untuk berjuang untuk dirinya sendiri, belum merasa mempunyai gitu, ya, sendiri-sendiri. Beda kalau setelah tahun 1908, terutama sejak munculnya Budi Utomo, ya, itu mulai berpikir bahwa kita kalau berjuang itu
atas nama negara kita ya. Jadi tidak bersifat kedaerahan. Jadi perjuangan itu sudah berbeda, sudah menggunakan organisasi melalui Budi Utomo ya. Kalau dicapai dengan berjuang sendiri-sendiri kita nggak akan mencapai kemerdekaan ya, gitu. Nah, bagaimana sih Bu dengan nasionalisme yang ada di luar negeri? Apakah ada di luar negeri itu nasionalismenya? Di luar negeri ya dimulai dari bangsa Asia Afrika ya. Bahkan jauh sebelumnya itu bangsa Yunani juga sudah ada rasa nasionalisme. Bedanya dengan kita, kalau bangsa Asia Afrika itu nasionalisme muncul itu dari adanya rasa dari adanya penjajahan. Jadi untuk menghapuskan pemerintahan kolonial ya, untuk berjuang menghapus penjajahan itu bagaimana, nah itu muncul nasionalisme. Sama di mana-mana sama ya. Oh, jadi gitu Bu ya. Iya. Ternyata perjuangan tuh nggak gampang ya, perjuangan nasionalisme itu. Nah, gimana sih nenek moyang kita berjuang jika nggak ada nasionalisme itu? Kalau tidak ada nasionalisme ya mungkin perjuangan itu nggak akan maksimal. Untuk mencapai kemerdekaan itu susah sekali karena mereka akan berjuang dengan sendiri-sendiri ya. Jadi nggak individu. Mungkin kalau orang Jawa berjuang untuk Jawa, sedangkan kita ini kan satu negara, satu Nusantara sekian besar, ini kan nggak mungkin satu-satu. Jadi harus ada nasionalisme, semangat cinta tanah air. Dengan rasa nasionalisme maka kita akan bisa berjuang bersama-sama. Ternyata begitu ya Bu. Kalau dijadikan jadi satu, jadi bisa untuk negara kita. Nah, bagaimana sih Bu nasionalisme untuk memperebutkan kemerdekaan? Untuk memperebutkan kemerdekaan ya gitu, kita berjuang. Kalau zaman sebelum 1908 bersifat kedaerahan ya, berjuangnya tidak dengan daerahnya sendiri-sendiri, tapi setelah muncul Budi Utomo kan mulai ada organisasi, kemudian mengadakan perundingan. Itu dengan jalan perundingan itu kita akhirnya bisa mencapai kemerdekaan. Jadi kalau kita melawan penjajah dengan fisik, sama kita kalah dengan fisik, dengan senjata, kontak senjata, itu kita pasti itu kalah. Karena mereka datang ke sini sudah ada pesawat tempur, bom dan sebagainya. Lah kita senjatanya baru bambu runcing, itu ya kan sederhana sekali ya. Nah kita kan pasti ya, kalau bom dilempar dari atas, dari pesawat, satu kali aja habis semuanya ya. Nah, sehingga ini kaum terpelajar ya berpikir kalau kita hanya mengandalkan kontak senjata, kita itu sudah kalah. Berarti kita harus cari jalan lain, yaitu dengan perundingan seperti itu. Nah, setelah Indonesia merdeka Bu ya. Nah, nasionalisme itu untuk apa? Gitu. Nasionalisme itu sangat penting sekali. Kalau sebelum merdeka kita berjuang ya, setelah kita merdeka ya kita harus mempertahankan kemerdekaan. Kalau kita nggak punya rasa nasionalisme, apalagi kalian ini yang masih muda, harapan bangsa, harus punya rasa cinta tanah air, rasa memiliki tanah air kita. Kalau kalian nggak ada rasa cinta tanah air, lah bagaimana negara kita yang sudah merdeka dengan susah payah ya untuk mencapai kemerdekaan, para pahlawan yang sudah berjuang, terus kalian begitu saja tidak ada nasionalisme, kita akan terpecah belah, kan sayang. Terima kasih Bu ya atas semuanya. Jadi kita bisa tahu apa sih nasionalisme itu. Gimana itu sih? Kalau nasionalisme, kalau kalian menunjukkan rasa cinta tanah air itu dengan kalau di sekolah kira-kira apa selain mengadakan upacara juga termasuk nasionalisme. Terus contoh yang lain mungkin bisa dilakukan untuk kalian mau belajar, mau menjadi pandai, mau membaca, mau apa, itu kan juga menunjukkan nanti juga bentuk wujud dari nasionalisme ya, mencintai tanah air. Karena kalian harapan bangsa, kalau kalian nggak belajar, nggak rajin, kalian akan tertinggal ya. Nah gitu. Jadi apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi ya, kalian bisa memanfaatkan fasilitas dari orang tua. HP itu bisa kalian gunakan untuk mencari ilmu ya, jangan sekedar untuk
TikTokan apa gitu ya. Nah, untuk kan bisa untuk mencari ilmu. Kalian Iya, bisa iya. browsing-browsing pelajaran mungkin yang di dalam kelas kurang apa namanya? Paham. Kurang paham, nggak perlu tanya gurunya sekarang dari Google kan bisa cari tahu. Nah, nanti kalau kalian banyak membaca akhirnya kan akan tahu apapun. Jadi kalian akan nanti apa namanya ya akan maju. Kalau kita maju kita nggak akan terjajah. Nah, itu ya. Jadi kalau kamu maju terus apa namanya bisa menyaring kebudayaan yang masuk dari luar ya dari luar itu akan pengaruhnya besar ya. Diambil yang positif. Ya, yang negatif jangan diikuti, ditinggalkan saja. Biar kalian tambah pintar. Kalau kalian berhasil semua, bangsa ini akan menjadi besar. Kita akan bisa mempertahankan kemerdekaan dengan cara seperti itu. Mempertahankan kemerdekaan itu sama juga menunjukkan nasionalisme, cinta tanah air. Ya, itu. Terima kasih Bu atas atas waktunya, dan semoga ilmu yang Ibu terapkan ini bisa bermanfaat untuk kita berdua dan sobat-sobat. Nah, terima kasih juga untuk Ibu udah datang. Iya. Kebetulan waktunya udah habis Bu ya. Kita bakal pamit undur diri. Oke, sobat-sobat, kita bakal pamit undur diri ya. Selamat menyaksikan di season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.